Erick Thohir harus ambil langkah cepat. Harus mengganti Bima Sakti segera. Cukup sampai di sini, Erick Thohir tak percaya lagi pelatih lokal. Bima Sakti kalah memalukan di Jerman. Timnas U17 Indonesia menelan kekalahan pada laga uji coba perdana di Jerman. Meski kalah, Bima Sakti tetap memuji permainan Arkan Kakak dan kawan-kawan. Timnas U17 Indonesia melanjutkan masa pemusatan latihan di Jerman dengan menggelar pertandingan uji coba melawan tim TSV Meersburg U17, Rabu 27 September 2023. Bertanding di lapangan TSV Meersburg, Timnas U17 Indonesia besutan Bima Sakti kalah tipis 0-1. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Timnas U17 tercipta pada menit ke-42. Timnas Indonesia U17 kembali mengalami kekalahan memalukan dari Divisi 5 klub Liga Jerman dan itu pun juga para pemain U17 milik klub Divisi 5. Bagaimana bisa dikatakan memalukan? Kita kalah dari Divisi 5 klub saat ini dan bermain dengan usia yang sama. Jika masih saja seperti ini, bagaimana nasib saat nanti di Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia? Bagaimana Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia jika permainan tak ada perkembangan sama sekali? Namun di sisi lain, sang pelatih malah memuji penampilan anak asuhnya saat melakukan lawatannya di Jerman. Para pemain luar biasa, cara main baik. Meskipun harus adaptasi dulu, secara umum kita punya prospek yang bagus, kata Bima dikutip dari laman resmi PSSI. Mantan gelandang Timnas Indonesia itu lantas meminta Arkan Kakak dan kawan-kawan untuk tidak terpengaruh dengan kekalahan ini. Bima menilai para pemain telah menunjukkan perkembangan selama menjalani latihan di Jerman. Pemain jangan terpengaruh dengan hasil ini, tetap harus ke depan, jangan fokus ke hal yang lain. Mereka harus tetap bergerak maju, tetap berproses, ucap Bima. Namun jika masih bermain seperti ini terus, kita selaku fans Indonesia khawatir Timnas Garuda akan menjadi lumbung gol di ajang Piala Dunia nantinya. Erick Thohir harus ambil langkah cepat. Erick Thohir setidaknya harus segera mengambil langkah untuk bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia di Piala Dunia. Karena kita sudah jatuh terlalu dalam di Asian Games. Apa mau kembali jatuh lagi di ajang besar sekelas Piala Dunia? Sebab jika tak ada perubahan, sudah pasti Indonesia hanya menjadi lumbung gol lawan-lawannya di Piala Dunia. Ini akan menjadi bahan lelucon para pengamat sepak bola dunia saat tuan rumah tak mampu berbuat apa-apa selama ajang ini digelar. Karena level Piala Dunia tentu saja level tertinggi di semua turnamen yang ada. Ini akan menjadikan setiap negara membawa pemain terbaiknya untuk dipromosikan ke para pemandu bakat yang selalu mengamati pertandingan sebesar ini.
Jadi seharusnya kita juga punya faktor X ini untuk bisa mencetak para pemain muda yang akan bisa berkiprah di klub luar negeri setelah ajang Piala Dunia U17 ini berakhir nantinya. Harus mengganti Bima Sakti segera. Sepertinya Erick Thohir harus mengganti pelatih kepala segera, karena dalam beberapa uji coba yang dilakukan saat di Bali kemarin, gaya permainan timnas U17 juga belum mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan. A, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa petang. Melalui game internal 2 kali 25 menit, Bima Sakti yang dibantu konsultan pelatih Frank Wormwood ini serius mengamati kemampuan para pemain. Meski saat ini mengaku telah memiliki kerangka tim, Bima menegaskan pintu keluar masuk timnas U17 masih terbuka lebar, termasuk bagi para pemain seleksi yang memang dirasa lebih baik dari pemain yang sudah ada. Terlebih, Bima mengaku masih butuh pemain yang mumpuni di beberapa sektor termasuk Bima Sakti dianggap belum kompeten dalam menangani turnamen sekelas Piala Dunia. Setidaknya ia harus belajar cukup dulu untuk bisa menerbangkan sayapnya lebih luas di dunia kepelatihan. Sebab ini menjadi peringatan bagi Indonesia jika ingin bersaing di Piala Dunia. Karena memang kenyataannya Indonesia belum memiliki pemain lokal yang kompeten untuk bisa bersaing di level dunia. Jika ini hanya dibiarkan dan sekedar dibuat pengalaman untuk para pemain timnas Garuda, sepertinya sama saja mencoreng wajah Indonesia di kancah persepak bolaan dunia. Nah, menurut kalian gimana nih permainan punggawa U17 saat ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.